SMK Muhammadiyah 1 Blitar, beralamat di Jalan Cokro Aminoto nomor 3, Kelurahan Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Husa Aprilia Putri. Saya dari kelas 10 jurusan Farmasi. Saya di sini akan memberikan sedikit penjelasan kenapa saya memilih sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Blitar. Alasan saya sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Blitar yaitu awalnya saya memilih SMK ini karena menurut saya dengan SMK ini saya bisa mendapatkan lebih banyak pengalaman dan menambah wawasan di bidang yang saya minati, yaitu bidang kesehatan. Dan alhamdulillahnya di SMK ini saya bisa diterima di jurusan farmasi. Selain itu, dengan SMK ini satu nanti pastinya saya sudah bisa bekerja. Dan dari hasil pekerjaan saya nanti saya ingin menabung diri demi sedikit untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan untuk bantu ekonomi keluarga. Alasan selanjutnya kenapa saya sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Blitar ini, sebenarnya banyak yang bilang saya, yang menyarankan ke saya, kenapa sih kok sekolah di SMK Muhammadiyah, kan di Blitar ini banyak SMK yang lebih bagus, kayak SMK negeri itu kan lebih berwawasan, banyak juga pilihannya gitu kan, lumayan. Ya memang sekolah negeri itu mungkin bagus gitu, tapi mungkin bagusnya karena mereka lebih mendalami materi. Tapi kenapa saya memilih SMK Muhammadiyah ini? Karena dari kecil itu saya sudah terbiasa untuk sekolah di sekolah swasta yang berwawasan Islam, dan itu orang tua saya juga nggak terlalu suka kalau saya itu memilih sekolah negeri, karena di sini saya dan orang tua saya itu lebih mengedepankan agama. Jadi selain untuk mencari ilmu, saya di sini juga bisa belajar agama agar ilmu yang saya dapatkan nanti itu bisa lebih bermanfaat buat dunia dan akhirat. Itu sekian dari saya, itu tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulvia dari kelas 11 Farmasi. Saya memilih SMK Muhammadiyah karena saya mempunyai minat di bidang kesehatan. Bukan hanya itu saja, saya juga ingin menggali potensi diri saya di dunia kefarmasian, agar saya lebih memahami dan lebih mengerti tentang apa itu farmasi. Galilah potensi diri kalian di SMK Muhammadiyah. Jangan lupa daftar lo ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Firamita, kelas 12 keperawatan.
Menurut saya, SMK Muhammadiyah 1 Kota Blitar itu sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan yang menjadikan peserta didiknya yang cerdas, islami, teliti, dan unggul. Hal tersebut juga didukung dengan adanya pembelajaran dari bapak atau ibu guru yang profesional dan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Dan juga di SMK Muhammadiyah 1 Kota Blitar itu tersedia fasilitas yang sangat banyak dan lengkap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Juwana. Saya angkatan ke-6 dari SMK Muhammadiyah 1 Kota Blitar jurusan Keperawatan. Bagi saya, SMK Muhammadiyah 1 Kota Blitar adalah sekolah yang sangat bermutu tinggi dan mempunyai intelektual yang cukup bagus untuk membantu perkembangan prestasi bagi para siswa-siswanya. Mempunyai lingkup sosial yang sangat baik dan yang pasti mempunyai lingkup keagamaan yang sungguh luar biasa. Dan dari pembekalan pembelajaran tentang dunia kesehatan, alhamdulillah saya diterima kerja di keluarga Bapak Indra Brasko dan Ibu Mona Ratuliu untuk menjadi pengasuh bayi atau babysitter Numa Kamala Srikandi. Menyerahlah dan beristirahatlah apabila Anda sudah merasa capek, namun saya akan terus maju untuk menjadi orang yang sukses terlebih dulu daripada Anda. Salam dunia kesehatan, SMK Muhammadiyah 1 Kota Blitar pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifuddin Widianto, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Muhammadiyah 1 Blitar, Jalan Cokro Aminoto 03, Kota Blitar. Sekaligus saya merupakan mahasiswa PPG Daljab Batch 2 tahun 2024 di LPTK IAIN Kediri. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melakukan uji kinerja di SMK Muhammadiyah 1 Blitar dengan nomor peserta 357127003002. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalawatullahi wassalamu ala hadan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku kelas 11 SMK Muhammadiyah 1 Blitar, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah. Yang lebih semangat, alhamdulillah baik dan sehat. Anak-anakku kelas 11 SMK Muhammadiyah 1 Blitar, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Anak-anakku semua, seperti biasa, kali ini kita akan memulai pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebagaimana yang senantiasa kita lakukan dalam pembelajaran agama Islam ini, PAI ini, maka silahkan ketua kelas memimpin doa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Semoga sesuai dengan doa kalian tadi. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku serta tambahkanlah apa? Pemahaman. Sebagai kebiasaan baik sebelum kita memulai pembelajaran juga, sebagai pembiasaan baik PAI silahkan dibaca
surah dari juz amma. Dimulai dari surah Al-Asr. Dimulai dari ta'awud. Coba silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah membuka pelajaran kita dengan membaca surah Al-Quran. Semoga surah yang kita baca tadi memberikan keberkahan kepada kita semua, diberikan kita semua keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran, Pak Arif akan membacakan presensi kehadiran kalian semua. Apakah semua hadir kali ini? Ketua kelas? Ya. Coba saya bacakan satu persatu presensinya. Ali Jasmin Mujahidin masuk. Alhamdulillah, Ali Jasmin Mujahidin. Ahmad Komarudin hadir. Sehat Ahmad ya? Alhamdulillah. Sudah sarapan tadi? Alhamdulillah. Asyifa Mutiara Anissa hadir ya. Asyifa sudah sarapan sudah? Ngantuk enggak? Enggak ya? Amanda Sufani. Chelsea Anissa hadir. Selvin hadir. Kemudian Fania. Selovia Putri hadir. Muhammad Valentino hadir. Nafisa. Stella hadir. Siva, alhamdulillah semuanya hadir ya. Semoga kehadiran ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Anak-anakku semua, kali ini Pak Arif akan mengajak kalian semua untuk membahas tentang adab menggunakan media sosial. Ya, adab menggunakan media sosial. Tapi sebagai prolognya, Pak Arif akan memberikan suatu gambaran kepada yang dipegang Pak Arif ini apa? Kira-kira tajam enggak pisaunya Pak Arif ini? Ini pisau akan saya urus. Putih dan tajam. Nah, sekarang Pak Arif bisa akan mengajak untuk belajar debus ataupun silat sebagaimana ekstrakurikuler kalian. Tapi ini sebagai gambaran. Pisau ini adalah alat yang dipakai oleh manusia. Untuk apa? Coba. Untuk mengiris buah. Untuk apa ini? Untuk memasak. Memasak apa? Memasak. Untuk apa? Memotong sayur. Untuk apa? Memotong apa? Memotong tempe. Memotong apa? Memotong daging. Memotong apa? Menyembelih ayam. Ya. Memotong tempe, menyembelih ayam, memotong sayur. Ini fungsinya pisau untuk fungsi yang benar dan baik. Tapi apakah mungkin pisau yang tajam ini dipakai untuk keperluan yang buruk dan jahat? Untuk apa itu misalnya? Untuk apa? Begal. Misalkan kodok. Ayo serahkan. Serahkan sepeda motormu. Itu namanya apa? Begal. Untuk apa lagi? Membunuh. Untuk menyembelih ayam bisa ini. Ini panjang loh ya. Ini kalau untuk menyembelih orang bisa enggak? Bisa kan? Ya, bisa. Ini. Jadi pisau itu bisa dipakai untuk keperluan baik, juga bisa dipakai untuk keperluan tajam. Ini benar-benar tajam. Saya sarungkan kembali. Sekarang gawe HP yang kalian coba angkatan HP kalian semua. Semua punya HP itu ini? Gawe atau HP yang kalian pegang ini sama halnya dengan pisau yang tadi Pak Ari pegang. Sama ini. Ini bisa dipakai untuk keperluan baik, juga bisa dipakai untuk keperluan buruk. Di dalam HP ini ada beberapa yang kamu bisa operasikan. Ya, ada semua di sini.
Aplikasi semua ada di sini. Siapa yang punya Facebook? Angkat tangan. Semua punya? WA? Instagram? TikTok? Nah, itu semua punya ya kalian. Nah, ini semua juga sama anak-anakku. Ketika kita memakai HP ini untuk urusan-urusan yang baik, maka akan barokah. Tapi kalau dipakai untuk urusan yang buruk juga sama akan menjadi buruk. Paham? Oke, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Tak dulu mas. Anak-anakku semua, sebelum kita masuk tentang pembelajaran adab menggunakan media sosial, Pak Arif mau tanya kepada kalian semua, tapi gunakan media kalian, gawai kalian, HP kalian dipakai. Coba kalian browsing apa pengertian dari media sosial. Cepat. Media sosial. Boleh kalian googling, boleh pakai AI, boleh pakai Meta, boleh pakai Gemini. Silakan. Tidak, ketemu Kelvin apa? Pengertian media sosial apa coba? Keras, dibaca keras. Media online yang memungkinkan Ya, apa? berprestasi, berbagi, Media online yang memungkinkan berprestasi, berbagi, menciptakan isi. Oke. Yang lain? Kamu? Ya. Komunikasi dan pemasaran di mana setiap pengguna dapat berbagi pemikiran atau ide hingga membagikan pengalaman mereka dengan orang lain. Ya, nanti bisa berkoneksi ya, bisa berhubungan dengan orang lain, membagikan ide. Dan kamu ketemu apa? Media sosial. Platform digital yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan konten atau informasi melalui jaringan online. Ya. Platform digital yang untuk penggunanya untuk membuat, berbagi, berinteraksi tujuannya untuk membuat, berbagi, berinteraksi dengan konten atau informasi, sehingga nanti satu dengan yang bisa saling berhubungan dan terkoneksi. Tadi di awal Pak Arif sudah tanya, siapa yang biasa menggunakan Facebook? Masih ada Facebook? Masih ada Facebook. So, gini, ada suatu kisah belum masuk ke pembelajaran kita. Beberapa waktu yang lalu ketika Facebook ini mulai booming, mulai dipakai oleh kaum netizen, orang yang menggunakan internet, maka ada suatu peristiwa. Seorang anak berkenalan dengan orang di Facebooknya. Dia kemudian berkenalan lebih jauh, akhirnya lebih dekat. Kemudian dia janjian akhirnya ketemu, jumpa darat, tidak di dunia maya, tidak di dalam internet, tapi jumpa asli langsung bertemu di darat. Akhirnya ketemu di darat, kemudian karena terjadi sesuatu, maka akhirnya si anak ini kemudian sampai ditipu dan sampai kemudian terjadi perkosaan. Sering terjadi tidak seperti ini? Nah, oleh karena itu media sosial itu perlu kita pahami bersama. Anakku, sekarang kita akan memahami bersama, yaitu nilai-nilai serta adab yang harus kita miliki secara Islami dalam menggunakan media sosial berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, semua yang kita gunakan lewat HP tadi, semua sosial media tadi harus kita gunakan sesuai keperluan yang positif, ya, sesuai dengan adab-adab Islami yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga nanti kita semua, ya, kalian khususnya para peserta didik di sini, anak-anakku sekalian, dapat nanti bisa menjelaskan apa? Menjelaskan adab dalam bermedia sosial. Bagaimana menggunakan WhatsApp yang baik, bagaimana berkomunikasi yang baik, bagaimana kemudian memberikan ide-ide yang baik melalui sosial media, baik itu mungkin Instagram atau TikTok. TikTok kan biasanya kamu cuma pakai untuk apa? Joget-joget. Itu pakai yang baik. Juga nanti kalian semua saya harap bisa mengidentifikasikan, ya, mengidentifikasi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW
yang sesuai dengan bagaimana kita memahami dan menerapkan adab-adab Islami dalam bermedia sosial. Juga, mari harapan anak-anakku sekalian, kalian semua nanti bisa menunjukkan sikap yang baik sebagai siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Blitar dalam bermedia sosial. Ya, jadi siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Blitar kelas 11 ini, kalian semua bisa menunjukkan bahwa di luar sana, ketika kalian berinteraksi dengan seluruh masyarakat, ini loh, anak SMK Muhammadiyah santun, beradab, mengerti cara menggunakan media sosial. Oke? Bisa dipahami anak-anakku? Juga diharapkan Farid, setelah ini nanti, karena ini kita pembelajaran berbasis PGBL, ya, Project Based Learning, nanti di akhir pembelajaran ini, Pak Ari harapkan kalian bisa membuat sebuah produk. Bisa nanti tulisan, artikel, ya, bisa nanti poster, bisa juga kalian membuat Canva tentang beradab menggunakan media sosial. Kira-kira bisa nanti dilakukan di akhir pembelajaran ya? Oke, anak-anakku semua, untuk lebih mendalami maka kita coba lihat di screen ya. Itu lewat PowerPoint ini Pak Arif akan presentasikan adab menggunakan media sosial ya. Adab menggunakan media sosial. Tapi sebelumnya kalian lihat di sini. Di papan tulis ini. Pak Arif telah tuliskan di sini surah Al-Isra ayat 36. Bisa dibaca? Coba ke depan di sini. Dekat sini. Dibaca. Baca dengan keras. Surah Al-Isra ayat 30. Nah, ini hadis Sahih Muslim dibaca. Alhamdulillah. Silakan duduk, tepuk tangan dulu. Anak-anakku semua, kaitannya dengan adab menggunakan media sosial, Al-Quran sudah menyebutkan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jadi janganlah kalian menyatakan apa-apa yang kalian tidak memiliki pengetahuan di dalam. Jadi kalau kita tidak tahu, kita jangan mengomentari segala sesuatu ya. Kenapa? Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran kita, wal basara, dan penglihatan kita, wal fu'ada, dan hati kita, jantung kita ini, kullu ulaika kana anhu mas'ula, nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat, di hari akhir. Jadi kalian bermedia sosial, mulut bisa diam, karena di dalam hadis ini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik saja, atau dia diam. Di media sosial bisa kita mulut kita terkunci, tapi jari jemari kita ngetik dengan kata-kata kotor, bukan tulisan-tulisan kotor. Oke ya. Jadi di sini adab menggunakan media sosial, coba kita lihat anak-anak. Ya. Jadi nanti kita semua berusaha untuk memahami pengertian media sosial. Tadi kan di prolog sudah toh? Media sosial itu apa? Sudah kita pahami. Yang kedua, etika dalam penggunaan media sosial. Kita harus penuh etika. Etikanya apa? Kalau misalkan kalian itu chat dengan web ya, dengan WhatsApp kepada Bapak Ibu guru dengan kata-kata yang galau atau dengan kata-kata yang sopan kira-kira. Contohnya kamu coba. Silakan Pak, maaf saya terlambat karena sepeda saya banyak bocor. Itu kira-kira chatnya gimana? Gini. Karena banyak masih bocor. Kalau sesama teman, misalnya kamu sih Pak, sorry bro, ya gitu ya, gimana? Coba gimana ya? Gimana?
Teman-teman itu tulisannya ya nanti bilang apa Pak? Gak apa-apa, Jawa gak apa-apa. Kak, kok isi no gurune biasanya menjalan bisa. Oh gitu ya. Tepuk tangan dulu. Beda ya, bisa bedakannya kepada orang tua, kepada bapak ibu guru, kepada nanti guru-guru di pondok, beda ya. Jadi harus kita bisa bedakan. Kita harus menghormati yang lebih tua. Kalau sesama teman nggak apa-apa. Itu adabnya, ya etikanya juga. Terus kemudian kalian pernah nggak, misalkan kesel, dongkol hati, kemudian meluapkannya lewat media sosial pernah? Misalkan status mungkin WA, status Facebook, itu kan ada statusnya. Kondisimu sedang galau, kemudian kamu tulis itu, pernah enggak? Itu juga harus ada adabnya, jangan terlalu mengeluh. Oke? Bisa dipahami di situ? Nah, kemudian jangan juga kita mengumbar kata-kata yang kotor di WhatsApp. Contohnya kata-kata yang kotor dalam ungkapan keseharian. Mengumpat, ya. Apalagi? Kan disebutkan dalam Al-Quran. Wailul likulli humazatil lumazah. Itu siapa? Orang yang mengumpat. Kalau misalkan main game, mabar kamu semua mabar ya. Kamu semua mabar, terus merucut tuh biasanya gimana? Nembak nggak kena itu biasanya gimana? Wah, tepuk tangan. Anak-anakku di SMK Muhammad ternyata kalau mabar merucut, wah itu tetap astagfirullah gitu ya. Nggak yang lain ya. Kalau yang lain sana ngumpat ya biasanya. Aduh tuh, anjir biasanya gitu. Jangan pakai itu ya. Itu tidak Pak. Dalam media sosial kita dilarang melakukan. Kemudian anak-anakku semua yang ketiga, kita juga harus mengenali manfaat dan dampak negatif dari bermedia sosial. Ada yang punya Shopee? Semua punya Shopee? Pernah berjual beli lewat Shopee? Beli apa? Beli skincare. Beli sepatu. Itu kita manfaatkan dengan baik. Kenapa? Lewat Shopee pun juga ada aksi tipu-tipu. Baik horor itu namanya, tidak diperbolehkan juga. Jadi manfaat dari media sosial kita pakai manfaat yang baik. Siapa yang sering juga nonton YouTube? Angkat tangan, YouTube. Yang ditonton apa aja itu? Apa? Doraemon, apa lagi? Upin Ipin, apa lagi? Apa lagi? Kajian. Benar, kajiannya siapa? Kajiannya Gus Ikdam. Kajiannya siapa lagi? Gus Baha. Kajiannya siapa lagi? Adi Hidayat. Terus kajiannya siapa lagi? Ning sama Umi Laila. Ya, Ning Umi Laila. Terus kajiannya siapa lagi? Ya, itu alhamdulillah. Ada kajian juga, ada yang non kajian. Yang non kajian tadi apa? Apa? Doraemon. Apa lagi? Lihat apa lagi di YouTube? Caknan. Nah, itu ya. Jadi kita harus juga balance. Jadi kalau bisa kita gunakan media sosial kita untuk memberikan manfaat bagi kita. Pelajaran-pelajaran seperti ini nanti bisa kita lihat juga di YouTube. Jadi kita harus bijak. Kalau kita mungkin ingin sejenak untuk berrekreasi, melihat sesuatu, mungkin lihat film, lihatlah film yang juga mendidik. Film itu juga ada yang bagus, juga ada yang tidak bagus. Konten-konten juga ada yang bagus, juga ada yang tidak bagus. Cari yang mendidik dan cari yang menghibur. Ada salah satu di salah satu channel YouTube itu juga. Saya sarankan kalian yang masih belajar jangan melihat channel itu. Karena apa? Itu memberikan gambaran-gambaran yang minir-minir di masyarakat. Yang biasanya memberikan slogan di situ, wes kok, pokok melu aku penak, pernah dengar? Kok gede aku misalkan ada pernah dengar ya? Itu jangan dilihat karena itu apa? Cenderung mengajak kepada yang kenapa? Ada yang pernah lihat? Ada. Seronok enggak itu Mbak Mintul itu?
Ya, jangan dipakai itu ya. Anak-anakku semua juga berikutnya. Kalian sudah bisa mengenali manfaat serta mudarat media sosial, bahkan ini tadi pisau ini tadi ya. Sekarang kira-kira menurut kalian yang terakhir yang keempat, menerapkan strategi mencegah dampak negatif dari medsos, kita harus bagaimana? Coba kamu gimana menggunakan media sosial seperti apa agar kita tidak terkena dampak negatif? Kalau misal kita lagi lihat di Instagram itu, kalau bisa disaring yang baik mana, yang buruk mana. Kalau misalkan Instagram disaring yang baik mana, yang buruk mana. Yang baik diapakan, yang buruk diapakan? Kalau yang baik itu ya seperti kayak kebaikan temannya, bisa di-share ulang gitu ya. Kalau yang buruk cukup itu skip. Terus kamu gimana? Kita memilah hal yang baik dan hal yang buruk. Buruk ya jangan dilihat, yang baik juga diterapkan. Yang buruk jangan dilihat, yang baik jangan diterapkan. Terus misalkan di komen-komen itu kan juga ada yang ngomong macam-macam itu. Di komen itu kalian pernah nggak mengomentari sebuah video YouTube atau TikTok? Pernah. Komentarnya misalkan ada orang yang nyinyir, jadi nyinyirnya itu salah. Kalian di situ komennya seperti apa? Jangan gitu Bu. Memberitahu gimana? Kalau itu udah anak-anakku semua. Berikutnya coba ini dilihat, media sosial tadi adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, ya, berbagi informasi dan membangun jaringan. Coba kalian di kelas 11 punya grup nggak? Grup WA. Itu namanya kita membangun jaringan. Jadi kamu terkoneksi dengan semua teman-temanmu satu kelas di grup WhatsApp. Nah, contoh di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, dan banyak lagi. Jadi etika kita dalam menggunakan media sosial, hormat. Pertama, bersikap sopan, menghormati privasi. Privasi itu apa? Privasi itu ya harus rahasia yang dimiliki kami, rahasia pribadi, dan tidak menyebarkan kemana-mana. Misalkan contoh. Aduh, temanku itu kalau enggak jilbaban sebetulnya rambutnya gini. Itu kemudian kamu, itu loh, itu gimana? Enggak boleh. Itu karena apa? Itu aib saudara yang harus ditutupi. Tetap jujur. Di media sosial kamu harus menjadi dirimu sendiri. Ada enggak yang akunnya itu akun yang tidak dirinya sendiri? Enggak ada ya. Itu harus dengan dirinya sendiri. Jangan berbohong dan jangan menyebarkan berita bohong atau hoax. Ya. Dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab gimana? Menanggapi komentar tadi dengan juga bertanggung jawab atas konten yang dibagikan kalau kita bikin konten. Jadi manfaatnya juga ya anak-anakku ya, networking sebagai jejaring, membangun hubungan antara satu dengan yang lain. Bahkan di seluruh dunia itu bisa. Setelah kita mendapatkan informasi dulu sebelum ada sosial media, itu orang-orang mengambil informasi dari mass media, radio, televisi, koran, buletin, majalah atau magazine. Sekarang sudah tidak laku semua ini. Semuanya sudah menjadi elektronik. Ya, sudah menjadi elektronik. Nah, juga media sosial bisa kita gunakan, kita selaku pelajar, anak-anakku semua, sebagai sarana untuk pendidikan. Yaitu apa? Akses materi belajar, sumber belajar, dan komunitas pembelajaran. Karena materi yang kita bahas kali ini pun kalian cari di YouTube, kalian cari tempat yang lain juga ada, akan didapatkan sumber pembelajaran. Oke, bisa dipahami anak-anakku ya? Nah, kemudian dampak negatifnya anak-anak. Dampak negatif bisa kalian lihat yang pertama, di PowerPoint yang Pak Arif buat. Yaitu jangan sampai kita itu terkena cyberbullying, perundungan siber. Yaitu perundungan online. Menyebarkan informasi negatif tentang orang lain. Misalkan salah satu temanmu ada yang kemudian
Kamu tidak cocok, kamu sebarkan aibnya. Kamu blow up di internet lewat Facebook, lewat WA dan lain sebagainya, lewat Instagram. Bisa enggak seperti itu? Bisa. Ya. Contoh yang terjadi kemarin seorang mubalik ketika sedang berdakwah, cuma di komunitas tersebut biasa-biasa saja. Tapi beliau itu gojolokan, misalnya gojolokan jok. Ya, gojolokan dengan penjual es teh. Akhirnya dia kemudian dihujat netizen seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Karena Malaysia pun juga berkomentar. Akhirnya beliau kemudian sekarang itu seperti orang yang terlindung. Ya. Bisa dipahami ini ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, juga media sosial dampak negatifnya ada depresi. Ketika membandingkan diri dengan orang lain dan tidak sepadan, itu akan membuat kita semakin minder. Oleh karena itu yang proporsional dalam bermedia sosial. Juga ketergantungan. Siapa yang sudah memiliki ketergantungan dengan gawai, dengan HP? Anak-anakku misalkan satu hari kalian diharapkan untuk tidak memegang HP, bisa enggak? Oh iya, di pondok bisa ya. Oke. Anak-anakku semua. Nah, usaha mencegah dampak negatif dari WhatsApp, di antaranya bisa dilihat di screen itu, kita batasi waktu. Jangan setiap waktu kita pegang gawai. Kemudian konten positif, ya yang positif aja, yang mendidik yang kita akses. Kemudian kita mencari bantuan kepada guru, kepada nanti di asrama, seperti ustadz atau ustazah pengasuh, ini baik atau buruk ditanyakan, jadi insya Allah akan paham. Nah, kesimpulannya, media sosial dapat bermanfaat jika digunakan, dibaca itu coba, dengan bijak dan etis. Kita perlu menyadari dampak negatifnya dan berusaha untuk mencegahnya. Sekarang coba kalian bentuk kelompok. Tapi kelihatannya kok ngantuk ya. Coba sekarang berdiri dulu. Kita ice breathing. Berdiri. Berdiri. Tangan di atas. Nah, gerak-gerakan. Gerak-gerakan. Ke samping, gerak-gerakan. Nyenggol temannya enggak? Nah, ya, ke bawah. Ini terapinya pekerjaan ya. Ini juga pekerjaan. Ini pekerjaan. Pertama ya. Ini enggak ada. Anak-anak semua, alhamdulillah ya. Kelompok 1, 2, dan 3 sudah bisa mendiskusikan dengan hasil dan tadi mudah kan, ternyata kalian juga bisa selalu menjawab LKPDN LKS itu sudah membuat produknya berupa flyer untuk berbuat menggunakan media sosial dengan yang sebaik-baiknya. Sudah kalian kirim di grup dan Pak Arif kumpulkan di sini, bisa dilihat. Nah, adab dulu baru ilmu. Adab menggunakan media sosial. Ini juga berdasarkan hadis Rasulullah. Al ilmu qablal amal. Ilmu diketahui baru beramal. Jadi adabnya dulu berilmu, kemudian bermedia sosial. Jadi dari pembelajaran kita kali ini kita sudah bisa membuat produk berupa flyer. Kelompok 1 masih terkendala teknis, jadi ada 2. Nanti setelah ini nanti dikirim ke Pak Arif ya. Ya. Alhamdulillah. Anak-anakku semua, bagaimana pembelajaran kita kali ini? Menurut kalian menyenangkan? Menyenangkan. Seru-serunya kenapa? Serunya belajar. Terus membuat kontennya tadi ya, kontennya tadi. Nah, anak-anakku, kesimpulannya kali ini kita mempelajari adab menggunakan media sosial yang baik. Kita menggunakan media sosial yang baik itu agar kita selamat dunia dan akhirat. Nah, untuk pertemuan depan, anak-anakku ya, insya Allah kita akan mempelajari nasi adab kaitannya dengan adab. Bagaimana kita adab menggunakan pertemuan depan. Kita akan melakukan pembelajaran dengan pembelajaran yang lain, dengan tema yang lain ya, yaitu tentang akhlak ghanimah yang perlu kita hindari. Nah, dengan itu persiapan untuk pembelajaran
pekan depan ya. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi